Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Salucha, NIM 20104111109 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran perusahaan. Yang pertama, anggaran laba dan peran pentingnya. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Melihat posisi sentral dan peran pentingnya laba di dalam sebuah perusahaan, maka di dalam proses penyusunan anggaran suatu perusahaan, tidak mengherankan juga kalau laba menjadi pemicu awal disusunnya anggaran perusahaan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya tentang metode. Secara umum, terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam menyusun anggaran laba suatu perusahaan. Yang pertama, metode posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Yang kedua, ada metode a priori adalah metode penyusunan anggaran lubu di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Selanjutnya, biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead. Gabungan dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik membentuk produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk yang siap dijual. Selanjutnya, format dasar. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya dan jenis persediaan seperti terlihat berikut ini. B. Biaya operasional atau komersial. Yang pertama ada biaya pemasaran, yang kedua ada biaya administrasi dan umum. Yang C. Persediaan. Jenis persediaan yang dimiliki perusahaan manufaktur terdiri dari 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Hubungan antara ketiganya membentuk format dasar anggaran laba. Gabungan antara biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead akan membentuk biaya produksi. Penjumlahan dari biaya produksi dengan nilai persediaan awal barang jadi akan menjadi persediaan total barang jadi. Persediaan total barang jadi tersebut dikurangi dengan nilai persediaan akhir barang jadi, akan menghasilkan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tersebut dikurangkan dari nilai penjualan total, akan menghasilkan laba kotor usaha. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Radova Sunarto, NIM 20104111260. Yang selanjutnya metode a posteriori. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan atau planning secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Yang selanjutnya, metode a priori. Seperti telah dibahas sebelumnya, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Jadi, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut. Perusahaan membuat anggaran operasional, tetapi anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dahulu. Kemudian disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Karena pada dasarnya komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya, maka untuk mengubah anggaran laba sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan dan semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut. Yang pertama, mengubah anggaran penjualan.
Anggaran penjualan terdiri dari dua elemen utama, yaitu penjualan dan harga jual per unit produk. Untuk mengubah anggaran penjualan, maka kedua elemen tersebut dapat diubah salah satunya atau keduanya sekaligus. Yang kedua, mengubah anggaran biaya. Biasanya, pada saat perusahaan menyusun anggaran biaya, mulai anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya operasional, perusahaan sudah berusaha menekankan biaya seefisien mungkin. Anggaran biaya bahan baku dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kebutuhan bahan per unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Yang ketiga, mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Perubahan jumlah volume penjualan, alternatif 2, akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Jika volume produksi berubah, maka biaya produksi total akan berubah, dan biaya produksi per unit juga dapat berubah. Bab 8 adalah anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas, operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan baku akan terganggu, pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu, pembayaran biaya-biaya yang lain akan terganggu. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang diterangkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun investasi. Format anggaran kas. Walaupun tidak ada ketahuan buku tentang bagaimana seharusnya anggaran disusun, tetapi terdapat suatu format dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas sesuatu perusahaan. Format tersebut membagi arus kas dalam 3 kelompok sumber, yaitu yang pertama adalah aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya penjualan produk tersebut. Yang kedua adalah aktivitas investasi, adalah sebagai investasi yang berkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin kendaraan, pembelian obligasi, saham perusahaan lain, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembagian biaya, adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari sebagai sumbernya, beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, dan yang terakhir adalah penelusuran hutang dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hatta Sarofa, NIM 2010414108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan presentasi tentang soal latihan 7.5 tentang bab 7, yaitu anggaran laba. Di mana soalnya seperti ini. PT Mitra Gemilang adalah sebuah perusahaan produsen mesin cuci
yang berlokasi di Semarang. Untuk periode tahun 2007, perusahaan memasang target laba sebesar 1,6 miliar. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun sebesar 9.000 unit mesin cuci. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetap total yang dikeluarkan terdiri dari biaya overhead, yaitu biaya overhead tetap sebesar 450 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 150 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 200 juta, sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan oleh setiap produk terdiri dari biaya bahan baku sebesar 300.000 per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp60.000 per unit produk. Biaya overhead variabel sebesar Rp80.000 per unit produk. Biaya pemasaran variabel sebesar Rp40.000 per unit produk. Pada tahun 2006, perusahaan menjual produknya dengan harga sebesar Rp800.000 per unit. Dan tahun 2007, perusahaan tidak merencanakan kenaikan harga, yaitu harga jual produknya. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, buatlah anggaran laba PT Mitra Gemilang untuk tahun 2007 dengan metode a priori. Mari kita jawab. Nilai penjualan rumusnya yaitu biaya tetap total ditambah dengan laba dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk. Nilai penjualan 800 juta rupiah ditambah 1,6 miliar dibagi dengan 1 dikurangi 480.000 dibagi 800.000 sama dengan 2,4 miliar dibagi 0,4. Hasilnya yaitu 6 miliar. Kemudian volume penjualan, yaitu rumusnya nilai penjualan dibagi dengan harga jual unit produk, di mana 6 miliar dibagi dengan 800.000 rupiah menghasilkan 7.500 unit. Seperti tabel di bawah ini, di mana anggaran laba tahun 2007 dengan metode a priori pada PT Mitra Gemilang, di mana penjualannya yaitu 6 miliar, kemudian harga pokok penjualan di dalamnya ada biaya bahan baku sebesar 2.250 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu 450 juta, kemudian biaya overhead yaitu sebesar 1.050 juta, kemudian biaya-biaya tersebut ditambahkan dan menjadi biaya produksi sebesar 3.750 juta. Kemudian persediaan barang awal jadi yaitu 0. Persediaan total barang jadi tetap yaitu 3.750 juta. Persediaan akhir barang jadi yaitu 0. Kemudian harga pokok penjualan yaitu dikurangi antara penjualan 6 miliar dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 3.750 juta, di mana dari hasil pengurangan tersebut menghasilkan 2.250 juta yang disebut dengan laba kotor. Kemudian biaya operasional, di mana di dalamnya ada biaya pemasaran yaitu sebesar 450 juta, kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 200 juta, dan kemudian dijumlahkan sebesar 650 juta. Untuk menghasilkan laba usaha yang dianggarkan, maka laba kotor dikurangi dengan hasil biaya operasional yaitu 2.250 juta dikurangi 650 juta, kemudian menghasilkan 1,6 miliar yang disebut dengan laba usaha yang dianggarkan, di mana dalam memperoleh penjualan yaitu rumusnya 800.000 dikali dengan 7.500 unit menghasilkan 6 miliar. Kemudian biaya bahan baku diperoleh dari 300.000 dikali 7.500 unit menghasilkan
2.250 juta. Kemudian biaya tenaga kerja diperoleh dari 60.000 dikali 7.500 unit menghasilkan 450 juta. Kemudian biaya overhead yaitu rumusnya biaya overhead tetap ditambah dengan biaya overhead variabel, di mana 450 juta ditambah dengan 7.500 unit dikali dengan 80.000, di mana menghasilkan 1.050 juta. Kemudian biaya pemasaran tetap ditambah pemasaran variabel, rumusnya itu, di mana di dalamnya yaitu pemasaran tetapnya yaitu 150 juta ditambah dengan 7.500 unit dikali dengan 40.000, di mana menghasilkan 450 juta rupiah. Kemudian biaya administrasinya yaitu 200 juta rupiah. Soal dan jawaban bab 8 anggaran kas. Soal latihan pada 8.1, di mana soalnya itu pada bulan Oktober pada tahun 2008 manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009. Sedangkan data yang dimiliki manajemen perusahaan berkaitan dengan penyusunan anggaran kas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penjualan tahun 2009 direncanakan 300 juta rupiah per bulan secara tunai. Kedua, yaitu diperkirakan saldo piutang usaha pada tahun 2008 sebesar 200 juta. Dari jumlah piutang tersebut diperkirakan akan dapat ditagih pada bulan Februari 2009 sebanyak 60% dan sisanya akan dapat ditagih pada bulan Mei 2009. Ketiga, yaitu saldo kas pada akhir bulan Desember tahun 2008 diperkirakan sebesar 322 juta. Kemudian keempat, pembelian bahan baku langsung dianggarkan sebesar 100 juta rupiah per bulan, di mana sebesar 60% akan dibayar pada saat terjadinya transaksi dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Kemudian kelima, yaitu biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45 juta rupiah per bulan. Keenam, biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulan, di mana termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 15 juta per bulan. Ketujuh, biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulan. Kedelapan, biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, termasuk di dalamnya yaitu biaya depresiasi aktiva tetap sebesar 8 juta rupiah per bulan. Kemudian perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan Februari tahun 2009 sebesar 150 juta rupiah dan pada bulan Juli 2009 sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pada awal tahun 2009 diperkirakan perusahaan masih akan memiliki utang bank yang akan jatuh tempo maksudnya pada tahun 2009 sebesar 125 juta, di mana sebesar 75 juta rupiah akan dibayar pada bulan Maret tahun 2009 dan sebesar 50 juta akan dibayar pada bulan Agustus pada tahun 2009. Diperkirakan perusahaan akan membayar pajak pada bulan April 2009 sebesar 22 juta rupiah. Terakhir, diharapkan Citibank akan memberikan kredit modal kerja sebesar 400 juta rupiah pada bulan April tahun 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan mulai bulan Mei tahun 2009. Berdasarkan data di atas, buatlah anggaran kas PT Nusa Indah untuk bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 tahun 2009. Mari kita jawab. Penjualan tahun 2009 yaitu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian saldo piutang pada
tahun 2008 yaitu 200 juta rupiah yang akan dibayarkan pada bulan Februari sebesar 60% dan 40% atau sisanya yaitu pada bulan Mei tahun 2009. Saldo kas akhir Desember 2008 yaitu 322 juta. Pembelian bahan baku langsung yaitu sebesar 100 juta per bulan, di mana 60% saat transaksi dan 40% bulan berikutnya untuk pembayarannya. Kemudian biaya tenaga kerja yaitu sebesar 45 juta rupiah per bulan. Kemudian biaya overhead sebesar 35 juta rupiah. Kemudian biaya pemasaran sebesar 25 juta rupiah dan biaya administrasi sebesar 22 juta rupiah. Pembelian mesin pada bulan Februari 2009 yaitu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian pada bulan Juli 2009 yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian utang bank tahun 2009 yaitu sebesar 125 juta rupiah, di mana yang akan dibayarkan pada bulan Maret sebesar 75 juta rupiah dan pada bulan Agustus dibayarkan sebesar 50 juta rupiah. Bayar pajak pada bulan April tahun 2009 yaitu sebesar 22 juta rupiah. Kredit modal kerja pada bulan April yaitu sebesar 400 juta rupiah, di mana 24% bunga per tahun sama dengan 96 juta dikali 12 dibagi 12 bulan menghasilkan 8 juta rupiah. Kemudian penjualan tunai sebesar 300 juta rupiah. Pembelian tunai sebesar 100 juta rupiah dikali 60% dikali 100% menghasilkan 60 juta rupiah. Kemudian saldo piutang sebesar 200 juta rupiah sama dengan 60% menghasilkan 120 juta rupiah. Sedangkan jika 40% menghasilkan 80 juta rupiah. Di mana dalam tabel di bawah ini dapat dijelaskan bahwasanya anggaran kas PT Nusa Indah pada bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada bulan Januari, saldo awal kas berada di penerimaan yaitu sebesar 322 juta rupiah. Kemudian aktiva operasi di dalamnya yaitu ada penjualan tunai sebesar 300 juta rupiah, penerimaan piutang yaitu sebesar 0, pembelian tunai sebesar 60 juta rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 45 juta rupiah, biaya overhead sebesar 35 juta rupiah, biaya pemasaran sebesar 25 juta rupiah, dan biaya admin dan umum sebesar 22 juta rupiah, di mana aktiva operasi tersebut mulai dari pembelian tunai sampai dengan biaya admin dan umum masuk ke dalam pengeluaran, di mana hasil jumlah dari penerimaannya itu 622 juta rupiah, hasil dari pengeluaran sebesar jumlahnya yaitu 187 juta rupiah, di mana 622 juta rupiah dikurangi 187 juta rupiah. Hasilnya yaitu saldo akhirnya sebesar 435 juta rupiah. Sama halnya pada bulan Februari, penerimaan kasnya 435 juta rupiah diperoleh dari saldo akhir pada bulan Januari. Kemudian penjualan tunainya sebesar 300 juta rupiah, penerimaan piutang sebesar 120 juta rupiah pada penerimaan, kemudian pembelian tunai sampai dengan biaya admin dan umum sama dengan pengeluaran pada bulan Januari.
Kemudian ada tambahan di pembelian mesin, yaitu di aktivitas investasi sebesar 150 juta rupiah, di mana jumlah pada bulan Februari penerimaan sebesar 855 juta rupiah, dan pada pengeluaran sebesar 337 rupiah, di mana 855 juta rupiah dikurangi dengan 337 rupiah menghasilkan 518 juta rupiah. Kemudian pada bulan Maret, di penerimaan di saldo awal kas sebesar 518 juta rupiah diperoleh dari saldo akhir bulan Februari, yaitu 518 juta rupiah. Kemudian penjualan tunai sebesar 300 juta rupiah, sama seperti bulan Januari dan Februari. Kemudian pembelian tunai sampai dengan biaya admin dan umum sama dengan bulan Januari dan bulan Februari. Dan ada tambahan pada pengeluaran, yaitu sebesar 75 juta rupiah yang berada pada pembayaran utang bank. Jadi jumlah penerimaan pada bulan Maret sebesar 818 juta rupiah dan pada pengeluaran sebesar 262 juta rupiah, di mana 818 juta rupiah dikurangi dengan 262 juta rupiah menghasilkan 556 juta rupiah. Kemudian triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Penerimaan itu pada saldo awal kas sebesar 2.835 juta. Kemudian pada aktiva operasi di mana penjualan tunai sebesar 900 juta rupiah. Kemudian penerimaan piutang sebesar 80 juta rupiah. Pembelian tunai sebesar 180 juta rupiah. Biaya tenaga kerja sebesar 135 juta rupiah. Biaya overhead sebesar 105 juta rupiah. Biaya pemasaran sebesar 75 juta rupiah. Biaya admin dan umum sebesar 66 juta rupiah. Biaya bunga sebesar 16 juta rupiah. Pajak penghasilan sebesar 22 juta rupiah pada pengeluaran. Kemudian pada kredit bank di aktivitas operasional di penerimaan sebesar 400 juta rupiah, sehingga jumlah total penerimaan yaitu 4.215 juta rupiah dan jumlah pengeluaran sebesar 599 juta rupiah, di mana 4.215 juta rupiah dikurangi 599 juta rupiah menghasilkan 3.616 juta rupiah. Kemudian triwulan 3, penerimaan sebesar 3.876 juta rupiah. Kemudian penjualan tunai sebesar 900 juta rupiah. Kemudian pembelian tunai sampai dengan biaya admin dan umum sama dengan biaya pada pengeluaran triwulan kedua. Kemudian biaya bunga sebesar 24 juta rupiah pada pengeluaran. Kemudian pada aktivitas investasi, pembelian mesin sebesar 200 juta rupiah pada pengeluaran. Kemudian aktivitas operasional, pembayaran utang bank sebesar 50 juta rupiah pada pengeluaran, sehingga jumlah penerimaan sebesar 4.776 juta rupiah dan jumlah pengeluaran sebesar 835 juta rupiah, di mana 4.776 juta rupiah dikurangi dengan 835 juta rupiah menghasilkan 3.941 juta rupiah. Kemudian pada triwulan keempat ataupun yang terakhir, yaitu sebesar penerimaannya saldo awal kas sebesar 4.521 juta rupiah, di mana penjualan tunai sebesar 900 juta rupiah dan pembelian tunai sampai dengan biaya bunga sama dengan pengeluaran pada triwulan ketiga,
di mana penerimaan pada triwulan keempat jumlahnya yaitu 5.421 juta rupiah dan pengeluarannya yaitu sebesar 585 juta rupiah, sehingga 5.421 juta rupiah dikurangi dengan 585 juta rupiah menghasilkan 4.836 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.